Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi ke channel saya yang nggak seberapa, yang nggak banyak subscribernya, yang nggak banyak viewernya. Jadi minta tolong dibantu-bantu ya, bantu subscribe, bantu like, bantu tonton juga. Hari ini pulang kerja kita coba ngevlog, cari-cari pembahasan apa yang bisa dibahas. Apa aja lah. Yang bisa dibahas, bahas. Yang nggak perlu dibahas juga dibahas. Apa aja dibahas. Ini spion ditutup ya karena susah ntar kalau macet. Soalnya jam pulang kerja soalnya. Ayo deh, ayo deh, ayo deh. Mungkin kita bahas tentang pendapat saya ya. Jika saya diberi pilihan modifikasi motor atau maintenance motor. Jujur sih kalau saya dipilih seperti itu, dikasih pilihan seperti itu, saya lebih milih untuk maintenance motor daripada modif. Kenapa saya lebih milih maintenance motor daripada modif? Karena prinsip saya itu menggunakan motor bukan bosan ganti, enggak. Bukan seperti itu. Tapi prinsip saya itu adalah menggunakan kendaraan, baik itu menggunakan kendaraan ya semaksimal mungkin lah. Jadi kalau udah lama ya terus aja dipakai gitu. Selama masih dipakai, masih bisa dipakai, dipakai gitu. Kecuali ada urusan mendesak gitu. Daripada saya keluarin uang buat modif, modif ini itu segala macam, mending saya keluarkan uangnya untuk biaya perawatan. Jadi motor atau lifetime-nya itu bisa bertahan lama gitu. Karena jujur perawatan motor Ninja ini kalau kita ikutin menggunakan part-part ori ya, menggunakan part-part ori itu cukup menguras kantong. Udah kantong kering, dikuras lagi sampai kering. Itu kalau kita turutin yang menggunakan part ori. Contoh misalnya kampas remnya itu harganya 200-an lebih kalau menggunakan part ori dari Kawasaki. Itu satu ya. Depan belakang ya bisa hampir 200-an lebih. Depan belakang bisa hampir 500 sama ongkos pasang. Jadi saya lebih milih uang yang ada itu dipakai untuk perawatan motor aja lah. Kalau modif-modif mah sesuai selera aja. Kalau memang lagi ada uang berlebih, ya kita modif kecil-kecilan aja, nggak usah besar-besar. Seadanya juga. Oh, cukup nggak ini ya? Cukup lah. Mantap. Kita tunggu keretanya gerak.
Contoh yang modif-modif kecil aja ya, contoh kayak knalpot, ban, paling itu aja sih yang saya modif di motor. Hazard, voltmeter, ya yang memang benar-benar ada fungsinya lah, bukan hanya sekedar aksesoris terpasang gitu. Contoh untuk voltmeter ini, kita bisa tahu aki kita tuh shock atau enggak. Kalau untuk ban kita tuh lebih grip, seperti review video saya sebelumnya. Waduh. Terus juga hazard, saya pasang hazard gunanya untuk ya ketika ada uset, gunanya hazard ya ketika ada kejadian di depan bisa ngasih tahu yang ke belakang supaya untuk hati-hati gitu. Jadi ya yang ada gunanya. Buset, macet udah jadi makanan sih ini. Sudah jadi makanan. Ambil kiri atau lurus? Lurus. Itu makanya spionnya saya lipat, karena pasti macet, susah nyelip, malah nyangkut jadi kecelakaan, malah urusannya panjang. Untung videonya nggak panjang-panjang, kalau nggak kan kalian bosan juga. Tahap yang dibahas sampai panjang-panjang, diam aja. Ambil kanan kali ya. Oke, lewat. Kita pendapat saya ya. Jadi untuk apa uangnya itu dihabisin untuk modif-modif, sementara bagian krusial dari kendaraan itu sendiri tidak dirawat gitu. Jujur saya ganti oli setiap 2000 km itu pasti diganti on time, tepat waktu. Jadi tidak tunda-tunda. Jadi budget untuk perawatan mesin itu memang sudah ada. Karena saya nggak mau kalau telat ganti oli, dampaknya itu banyak ke mesin. Apalagi kalau mesin ini udah rusak, waduh, biaya benerinnya bisa gigit jari, bisa seharga motor baru, susah lah. Makanya menurut saya lebih baik ya, daripada modif-modif yang hanya istilahnya gimana ya dibilangnya, lapar mata kali ya, istilahnya lapar mata, pengen ini pengen itu. Mending ya udah untuk perawatan aja. Juga nggak dimodif juga udah keren kok, asik. Untuk kalian pilih mana? Tulis di komentar bawah ya. Apakah kalian termasuk tim modif atau kalian termasuk tim maintenance? Macet-macetan buat konten. Biasanya kan orang buat konten itu kalau motovlogger kan Sabtu Minggu gitu riding bareng. Kalau kita enggak, buat kontennya pas hari kerja. Karena apa? Ya Sabtu Minggu nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana banyak razia, ya terpaksa lah supaya ada uploadan. Kalau nggak ada uploadan, nggak nambah-nambah jam tayangnya. Kayak mana mau deaktifin AdSense-nya? Nggak dapat uang. Ya walaupun tujuannya itu tujuan kedua ya. Tujuan pertama sih ya senang-senangan aja.
Kita namanya motovlog weekday, bukan motovlog weekend. Weekdays. Motovlognya pergi kerja, pulang kerja. Tarum, tarum. Modif sampai jutaan ya nggak salah sih kalau misalnya uangnya ada gitu kan. Modif sampai jutaan sih nggak masalah. Cuman jangan sampai perawatan untuk motor itu diabaikan gara-gara modif. Jadi karena modif head-on ini itu segala macam diganti footstep, pelek. Tapi untuk perawatan motornya di dikorbankan, jangan sampai lah. Kalau bisa sih seimbang. Atau kalau misalnya dananya pas-pasan, pilihannya antara modif atau perawatan motor, saran saya sih lebih bagus perawatan motor aja. Modif motornya ntar aja gitu. Kapan memang kalau uangnya pas, baru modif. Gitu sih menurut saran saya. Jangan terlalu dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Tidak enak, tidak baik. Jadi ya santai aja. Kalau ada uangnya oke modif, kalau nggak ada ya udah. Ini berlaku untuk semua motor ya, bukan hanya motor Ninja 250 ini aja. Semua motor, mau motornya Matic, mau motornya Supra, mau motornya Vega R, mau motornya Minerva. Motor saya dulu Minerva loh. Habis itu dijual udah nggak ada harganya. Jadi akhirnya mau dijual, sayang dikasih aja ke orang. Dijual juga ditawar 2 juta. Udah seharga sepeda. Punten, punten. Misi. Misi om. Ya nggak dikasih. Jadi karena channel ini masih baru dan memang saya niat untuk dikembangkan lagi gitu. Pengen buat konten lagi. Karena udah lama terhenti. Jadi minta tolong bantuan teman-teman di subscribe sama di like ya. Saya paham kok isi konten ini sampah semua. Ah. Tapi ya minta tolong kliknya aja, klik like, udah sangat membantu. Walaupun ini konten-konten sampah. Kontennya konten sampah, nggak ada gunanya. Istilahnya kan usaha, kan gitu. Kita dari kiri aja lah ya. Kalau tiba-tiba konten ini muncul di beranda kalian, jangan diblok ya. Tonton aja dulu, mana tahu suka. Kan ada tuh kadang-kadang tiba-tiba muncul di beranda gitu. Nggak tahu apa kejadian, tiba-tiba ada konten saya muncul di beranda kalian. Mintalah like-nya sama subscribe-nya. Ya. Tinggalin jejak juga. Jadi itu aja pendapat saya tentang
Pilih mana? Antara maintenance atau modif-modif motor? Kesimpulannya, menurut saya ya, kalau ada uang lebih silahkan modif, tapi perawatan motor jangan jadi nomor dua. Jangan pernah menjadikan perawatan motor atau kendaraan Anda di posisi kedua. Percuma kan kalau dimodif, ternyata motor atau kendaraannya rusak, malah makin keluar banyak uang lagi. Kalau saya sih lebih milih perawatan daripada modif. Cukup sekian konten yang gak seberapa ini, konten gabut. Ya paling konten ini gak banyak juga dilihat orang, kita aja paling teman-teman. Ya apa, yang penting ada konten, itu ajanya. Yang penting ada konten. Kalau nggak ada konten, masalah lah. Oke, sampai jumpa di vlog yang nggak berfaedah. Yang nggak berfaedah selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dalam kondisi sehat selalu, diberi umur panjang, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya Allah. Semoga yang nonton rezekinya semakin melimpah. Amin. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya yang nggak seberapa ini, biar, atau kalian boleh lah kasih ide apa lagi untuk konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.